Seorang kakek penjual bakso cilok keliling ditipu hingga kehilangan seluruh uang hasil jerih payahnya. Dan yang lebih mengejutkan, pelakunya mengaku utusan dari Gubernur Deddy Mulyadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya dan jangan lewatkan satu detik pun. Ngaku sebagai Deddy Mulyadi, penipu gasak 500.000 uang kakek penjual bakso cilok di Subang. Niat baik seorang tokoh publik seringkali menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan. Hal ini dialami oleh seorang pedagang kecil yang menjadi korban penipuan berkedok bantuan sosial. Kisah ini terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, melibatkan seorang kakek penjual bakso cilok yang tulus mencari nafkah di usia senja. Ia kehilangan uang hasil jerih payahnya selama berhari-hari, hanya karena terlalu percaya pada sosok yang mengaku sebagai utusan dari Gubernur Deddy Mulyadi. Sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like jika Anda peduli dengan nasib rakyat kecil seperti kakek Uwen. Dukungan dari Anda sangat berarti untuk terus menyebarkan berita-berita penting dan inspiratif seperti ini. Kakek tersebut bernama Uwen, usianya 70 tahun. Sehari-hari, ia mendorong gerobak bakso cilok keliling di kawasan Subang, tepatnya di sekitar Kelurahan Sukamelang, Komplek Perumnas, Pasar Terminal, dan daerah pelabuhan. Dengan tenaga yang sudah tidak muda lagi, ia tetap semangat menjemput rezeki demi menghidupi diri dan keluarganya. Namun, siapa sangka bahwa niat baik dan kejujurannya malah dimanfaatkan oleh penipu yang tega merampas uang hasil keringatnya. Peristiwa menyedihkan ini terjadi pada Selasa siang, 27 Mei 2025. Saat itu, kakek Uwen tengah mendorong gerobaknya seperti biasa. Terik matahari tidak menyurutkan langkahnya untuk mencari pelanggan. Ia sudah berkeliling sejak pagi, namun belum banyak yang membeli. Ketika ia sedang beristirahat sejenak di pinggir jalan kawasan pelabuhan, tiba-tiba sebuah mobil Toyota berwarna abu-abu berhenti tidak jauh dari tempatnya mangkal. Dari dalam mobil tersebut, seorang pria dengan gaya bicara meyakinkan memanggil kakek Uwen. Dengan suara ramah dan sikap yang terlihat santun, pria itu mengaku sebagai orang yang diutus oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menjalankan program bantuan modal usaha bagi pedagang kecil, termasuk pedagang keliling seperti kakek Uwen. "Bapak termasuk yang beruntung hari ini," ujar pria tersebut, seperti ditirukan kembali oleh kakek Uwen. "Kami dari tim Gubernur Mulyadi, dan Bapak kami pilih untuk mendapatkan bantuan usaha sebesar 2 juta rupiah." Mendengar hal itu, kakek Uwen merasa terharu. Selama ini, ia memang belum pernah menerima bantuan sepeser pun dari pemerintah. Ia bahkan tidak begitu mengenal siapa Gubernur Deddy Mulyadi. Di rumah, ia tidak memiliki televisi, apalagi handphone untuk mengakses media sosial. Informasi yang ia dapatkan biasanya hanya dari obrolan dengan tetangga atau sesama pedagang di pasar. Maka ketika seseorang datang dan mengaku sebagai perwakilan gubernur, ia tak punya alasan untuk curiga. Pelaku kemudian mengajak kakek Uwen masuk ke dalam mobil. Dengan polos dan tanpa curiga, ia mengikuti ajakan tersebut. Di dalam mobil, pelaku kembali meyakinkan bahwa ini adalah program resmi pemerintah dan tidak ada unsur penipuan. Ia bahkan menunjukkan sebuah amplop coklat yang disebut berisi uang tunai sebesar 2 juta. Untuk membuktikan kepercayaan, pelaku kemudian meminta kakek Uwen menunjukkan uang yang ia miliki saat itu. Kakek Uwen, yang hanya membawa uang hasil bersih berjualan selama 5 hari, sebanyak 500.000, langsung menyerahkannya kepada pelaku. Ia mengira uang itu hanya sebagai bukti bahwa ia memang benar pedagang aktif dan memiliki usaha real. Namun kenyataannya, itulah momen di mana uang hasil jerih payahnya berpindah tangan secara licik. Setelah menyerahkan uang tersebut, pelaku memberikan amplop coklat kepada kakek Uwen dan memintanya turun dari mobil. "Silakan Bapak buka setelah saya pergi, nanti ada petugas lain yang akan mendatangi Bapak untuk proses lanjutan," ucap pelaku, membuat kakek Uwen percaya bahwa proses bantuan ini adalah bagian dari prosedur resmi. Mobil itu pun melaju cepat, meninggalkan kakek Uwen yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang amplop dengan tangan gemetar. Ia merasa bersyukur sekaligus tak percaya bahwa ia akhirnya mendapatkan bantuan yang sudah lama ia harapkan. Namun harapan itu segera berubah menjadi kepedihan begitu ia membuka amplop tersebut. Amplop itu memang berisi uang, namun saat ia memperhatikan lebih teliti, semua lembaran di dalamnya adalah uang palsu.
Tidak ada satupun yang asli. Uang kertas itu terasa berbeda, warnanya pun sedikit pudar dan gambar-gambarnya buram. Kakek Wen tersentak. Ia terduduk lemas di pinggir jalan, menatap amplop kosong harapan yang berubah menjadi mimpi buruk. Saya pikir isinya bantuan sungguhan, tapi setelah saya buka, ternyata semua uangnya palsu. Tidak ada satupun yang bisa dipakai, ujar kakek Wen lirih, matanya berkaca-kaca. Peristiwa ini segera menyebar di lingkungan sekitar. Banyak warga yang prihatin dengan nasib kakek Wen. Salah seorang pelanggan tetapnya, Ipiet, merasa geram atas kejadian ini. Modusnya itu sangat licik, menggunakan nama Pak Deddy Mulyadi seolah-olah dari pemerintah. Padahal itu semua cuma akal-akalan, kata Ipiet. Ipiet yang mengetahui betul kondisi ekonomi kakek Wen pun berharap pihak berwajib segera menindaklanjuti kasus ini. Beliau itu orang jujur, tiap hari dorong gerobak keliling, bawa dagangan sendiri. Uangnya itu hasil murni jualan. Sekarang malah dirampas begitu saja. Sementara itu, banyak warganet di media sosial mengecam aksi pelaku. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut sangat tidak manusiawi, terutama karena korbannya adalah lansia yang tidak tahu menahu soal teknologi atau program bantuan online. Beberapa akun bahkan menyebarkan informasi tentang ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakan, dengan harapan masyarakat bisa membantu melacak keberadaan penipu tersebut. Dalam waktu yang hampir bersamaan, beberapa laporan lain juga mulai muncul dengan pola penipuan yang mirip. Para pelaku mengaku sebagai bagian dari tim gubernur, menawarkan bantuan tunai, dan meminta korban menyerahkan uang terlebih dahulu. Hal ini memunculkan dugaan bahwa aksi penipuan ini bukan dilakukan oleh satu orang, melainkan jaringan terorganisir. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian dari Polres Subang menyatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Kami akan pelajari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Selain itu, kami juga akan menggali keterangan dari korban secara rinci, ujar salah satu petugas. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran bantuan yang tidak jelas sumbernya. Pihak dari Deddy Mulyadi juga telah memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa program bantuan sosial yang melibatkan nama beliau tidak pernah dilakukan secara langsung tanpa prosedur resmi. Kami tidak pernah mengirim orang untuk membagikan uang tunai di jalan. Semua program kami melalui jalur pemerintah yang sah, dengan dokumentasi lengkap. Tegas salah satu staf. Kisah kakek Wen pun menjadi viral dan menyentuh hati banyak orang. Beberapa komunitas sosial mulai menggalang dana untuk membantu mengganti uang yang hilang. Sebuah akun Instagram milik relawan kemanusiaan bahkan mengadakan donasi online yang hasilnya akan diserahkan langsung kepada kakek Wen. Di tengah luka dan kecewa yang mendalam, kakek Wen masih menyimpan harapan. Ia percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar dan Tuhan akan mengganti uang yang hilang dengan berkah yang lebih besar. Ia juga berharap agar pelaku bisa segera tertangkap agar tidak ada lagi korban seperti dirinya. Saya ikhlas, Pak. Tapi mudah-mudahan orang yang nipu saya itu sadar dan tidak mengulanginya ke orang lain. Jangan lagi ada yang ditipu seperti saya, ucap kakek Wen sambil menyeka air mata. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa program bantuan disosialisasikan dengan baik agar tidak mudah disalahgunakan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah percaya pada janji manis, apalagi dari orang tak dikenal. Warga perlu saling mengingatkan dan melindungi satu sama lain, khususnya para lansia yang rentan menjadi sasaran penipuan. Semoga ke depan tidak ada lagi kakek atau nenek yang kehilangan uang karena terlalu percaya. Dan semoga aparat bisa segera menuntaskan kasus ini agar keadilan bisa ditegakkan.